Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Saya Janata Darussalam dari SMP 2 Gunung Jati akan mencoba memaparkan tentang tata surya. Selain matahari sebagai pusat tata surya kita, ada 5 anggota lainnya yang terdapat pada tata surya kita. Yang pertama adalah planet, yang kedua asteroid, yang ketiga satelit, yang keempat meteorit, yang kelima komet. Seperti pada gambar animasi berikut, di mana sebagai pusat tata surya kita adalah matahari dan diikuti dan dikelilingi sama anggota-anggotanya, yaitu planet, asteroid, satelit, meteorit, dan komet. Yang pertama kita akan bahas tentang planet. Planet itu sendiri merupakan benda langit yang tidak dapat memancarkan cahaya sendiri. Contoh planet-planet yang ada di tata surya kita, yang pertama yang paling dekat dengan matahari adalah Merkurius. Yang kedua Venus. Yang ketiga yang kita tempati adalah bumi. Yang keempat Mars. Lalu di sebelahnya ada namanya Jupiter. Planet yang paling indah adalah Saturnus, Uranus, dan yang terakhir adalah Neptunus. Begitu juga anggota-anggota lainnya selain planet ada namanya asteroid dan komet. Di tata surya kita ada pengelompokan planet. Yang pertama bumi sebagai batas dari tata surya Bima Sakti, yang dimana planet dikelompokkan menjadi dua, yaitu planet inferior dan planet superior. Planet inferior adalah planet yang orbitnya berada di dalam bumi, berarti yang di sebelum bumi, planet nomor 1 dan nomor 2, yaitu Merkurius dan Venus. Sedangkan planet superior adalah planet yang orbitnya berada di luar bumi, berarti planet nomor 4 sampai nomor 8, yaitu Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus ya. Selanjutnya tata surya kita terbagi menjadi dua juga, dikelompokkan dengan asteroid sebagai pembatasnya, yang dikelompokkan menjadi dua, yaitu planet dalam dan planet luar. Planet dalam itu sendiri yang orbitnya dalam peredaran asteroid, berarti planet nomor 1 sampai nomor 4, yaitu Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Sedangkan planet luarnya adalah setelah asteroid, yaitu yang garis edarnya di luar garis edar asteroid, yaitu Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Selanjutnya tata surya kita dibagi menjadi dua berdasarkan ukuran dan komposisi penyusunnya. Planet dikelompokkan menjadi planet terestrial dan planet Jovian. Planet terestrial itu adalah planet yang memiliki komposisi dan ukuran yang hampir sama dengan bumi. Contohnya Merkurius, Venus, dan Mars. Sedangkan planet Jovian yaitu planet berukuran sangat besar, komposisi penyusunnya hampir sama dengan planet Jupiter, yaitu Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Di antara planet terestrial dan Jovian, kalau kita mainkan kepada massa jenis, ternyata ukuran kecil tapi massa jenisnya lebih besar daripada ukuran yang besar, khususnya pada planet terestrial itu memiliki massa jenis yang lebih besar daripada planet Jovian, karena planet terestrial ini berbentuk bebatuan dan logam, sedangkan kalau planet Jovian karena jauh dari matahari kebanyakan berbentuk es dan gas es. Adapun sistem edar yang dinamakan orbit, planet mengitari buminya sesuai sumbunya,
itu dapat dijelaskan dengan hukum Kepler. Kepler ini merupakan hukum-hukum yang menjelaskan tentang gerak planet, di mana pada saat planet berada sisi terjauh dari matahari namanya aphelion, dan sisi yang dekat dengan matahari ada namanya perihelion. Kalau yang jauhnya aphelion dan yang dekatnya perihelion. Garis edar planet atau orbit adalah lintasan yang dilalui planet saat mengitari matahari. Dan dari kesimpulan seperti ini didapat hukum Kepler pertama, yaitu orbit planet berbentuk eklips dan matahari terletak pada salah satu titik fokusnya. Jadi nggak tengah-tengah pisan, bentuknya eklips. Selanjutnya hukum Kepler 2, di mana garis menghubungkan planet ke matahari dalam waktu yang sama menempuh luasan yang sama. Semisal jika waktu untuk berevolusi dari A, ini A, ke B, C ke D, E ke F adalah sama, maka luas A M sebagai matahari, B itu luas C M D, dan luas E M F itu luasnya sama, sehingga kecepatan revolusi planet dari A ke B itu lebih besar CD dan lebih besar lagi EF. Semakin dekat dengan matahari, revolusi planet semakin cepat, dan semakin jauh dari matahari, revolusi planet semakin lambat. Itu didapat kesimpulan dari hukum Kepler 2. Lanjut ke hukum Kepler 3. Kuadrat skala revolusi planet sebanding dengan pangkat 3 jarak rata-rata planet ke matahari. Jadi untuk mengetahui jarak suatu planet dengan matahari, kita bisa membandingkan dua buah planet, lalu kita tiga jarak rata-rata dengan rumus seperti ini, di mana T1 pangkat 2 T2 pangkat 2 berbanding terbalik sama dengan D3 pangkat 3 berbanding terbalik D2 pangkat 3. T itu periode revolusi planet 1, T2 itu periode planet 2, dan D1 jarak rata-rata planet 1 ke matahari, D2 jarak rata-rata planet 2 ke matahari. Jadi dari rumus ini kita bisa mengetahui berapa jarak suatu planet itu ke matahari dan berapa waktu revolusi yang dibutuhkan planet tersebut ke matahari, mengitari mataharinya. Selanjutnya, yang seperti tadi yang saya jelaskan, bahwasanya ini bentuk dari planet-planet yang kita ketahui di tata surya Bima Sakti kita. Planet yang paling dekat dengan matahari namanya Merkurius, nomor 1, nomor 2-nya Venus, nomor 3-nya Bumi, nomor 4-nya Mars, dipisahkan oleh asteroid, yang kelimanya adalah Jupiter, yang keenamnya Saturnus, ketujuhnya Uranus, dan kedelapannya Neptunus. Kita mengenal susunan tata surya kita. Yang pertama, matahari. Secara faktanya matahari bersuhu kurang lebih 6.000 derajat Celcius. Jarak dengan bumi matahari itu sekitaran 150 juta kilometer. Merkurius faktanya adalah planet terkecil dan tidak mempunyai satelit. Venus disebut juga bintang fajar yang terlihat pada saat pagi hari, dan waktu revolusinya 225 hari, kurang dari 1 tahun. Sedangkan bumi memiliki satu satelit yaitu bulan, dan waktu revolusinya 365 hari atau disebut 1 tahun. Mars di situ planet merah, disebut juga planet merah.
revolusinya sebesar 678 hari dan memiliki 2 buah satelit, yaitu Phobos dan Deimos. Sedangkan Jupiter adalah planet terbesar pada tata surya kita yang memiliki 16 satelit. Waktu revolusinya adalah 11,9 tahun. Sedangkan Saturnus adalah planet terindah dan planet terbesar kedua dan memiliki 18 satelit. Kenapa dikatakan indah? Karena ada cincinnya. Terus selanjutnya planet biru muda, yaitu planet Uranus, memiliki 20 satelit dan waktu revolusinya mengelilingi matahari itu dalam satu kali putaran sebanyak sewaktunya 84 tahun. Yang terakhir, planet Neptunus, revolusinya adalah 164,8 tahun dan memiliki 2 satelit, yaitu Triton dan Nereid. Benda-benda langit lainnya yaitu asteroid, ukurannya lebih besar dibandingkan meteor, dari bebatuan yang berukuran kecilnya di tata surya satu ini ya, gede pisan ya, bukan kecil lagi tapi besar ya. Komet, butiran es bebatuan yang membentuk bola besar. Komet memiliki cahayanya sendiri karena bentuknya seperti api, dia memiliki cahaya sendiri. Satelit adalah benda yang beredar di sekitaran planet. Ini gambarnya kayak satelit luar angkasa buatan manusia. Yang namanya satelit itu bukan cuma buatan manusia, buatan alam juga, kayak bulan, kayak Deimos, kayak Phobos. Itu kan satelit juga. Dan sedangkan meteorit adalah benda langit yang berukuran kecil dalam jumlah banyak dan melayang di udara. Kalau kita pengen menghafal planet-planet, kita bisa menggunakan satu kalimat ini: membawa vas bunga mawar yang sudah usang nanti. Jadi membawa itu ingatnya Merkurius, vas itu mengingatnya Venus, bunga itu ingatnya bumi, mawar itu Mars, yang itu Jupiter, sudah itu Saturnus, usang itu Uranus, dan yang terakhir nanti itu Neptunus. Periode revolusi, waktu yang diperlukan planet mengitari matahari atau satu kali putaran, di mana ini menyebabkan perbedaan musim pada belahan bumi lainnya. Yang kedua, terlihatnya rasi bintang yang berbeda pada tiap bulan. Sebelum kita mengenal kalender, orang-orang tua kita mengenal namanya rasi bintang biduk. Nah, kalau sudah kelihatan rasi bintang biduk, berarti sudah waktunya masa panen. Terus yang ketiga adalah terjadinya perbedaan lama waktu dan siang. Dan yang keempat, gerak semu tahunan matahari. Contoh, kita ambil pada bulan Desember tanggal 22, belahan bumi utara mengalami musim dingin. Sementara di belahan bumi tengah-tengah di garis khatulistiwa mengalami musim hujan. Dan belahan bumi selatan di bagian Australia, Selandia Baru mengalami musim panas. Itu perbedaan terjadinya pergantian musim yang di bumi. Contoh lain, pada bulan Juni, pada belahan bumi selatan Australia, Selandia Baru mengalami musim dingin, sementara pada belahan bumi utara mengalami musim panas. Selanjutnya, periode rotasi adalah waktu yang diperlukan planet berputar pada semuanya satu kali putaran. Akibat dari rotasi bumi ini, yang pertama adalah pergantian siang dan malam. Yang kedua, perbedaan waktu bumi yang garis bujurnya berbeda. Di Indonesia ini ada 3 waktu yang berbeda, yaitu WIB, WITA, dan WIT. Kalau WIB waktu Indonesia Barat, WITA waktu Indonesia Tengah, dan WIT waktu Indonesia Timur. Terus gerak semu harian matahari, bentuk bumi yang menggelembung pada khatulistiwa dan tepat pada kutubnya. Dan yang kelima, perubahan arah angin di khatulistiwa. Itu
akibat dari rotasi. Fase bulan. Fase bulan, setiap bulannya bulan mengalami perubahan bentuk. Ada 8 bentuk tergantung dari posisi bulan tempat berevolusi ke buminya. Contoh, apabila bulan membelakangi sinar matahari, yang terjadi bulan berbentuk gelap kelihatan di buminya, yang dinamakan adalah new moon atau bulan baru. Sementara di depan sinar matahari namanya full moon atau bulan purnama. Yang di sini bulan sabit, ini sabit, ini bulan separuh, ini bulan separuh. Maaf ya, ini bulan separuh, dan ini bulan cembung, ini bulan cekung, dan ini bulan purnama. Dari akibat sinar datang matahari. Lanjut kita ke gerhana bulan. Gerhana bulan kita bisa mengenal macam-macam gerhana bulan. Gerhana bulan purnama apabila bulan tepat berada satu garis pada matahari, bumi, dan bulan. Terletak pada umbra, bayangan dari buminya. Di sini, ini gerhana bulan. Gerhana bulan total. Apabila gerhana penumbra atau gerhana parsial, berarti terjadinya bentuk bulannya sejajarnya berada pada bagian penumbra. Selanjutnya adalah gerhana matahari. Apa itu gerhana matahari? Gerhana matahari itu terjadi ketika posisi bulan terletak sejajar di apit bumi dan matahari. Peristiwa ini menghalangi sebagian dan seluruh pancaran cahaya matahari. Jadi matahari itu pengen menyinari bumi tapi terhalang oleh bulan. Begitu juga kebalikannya, kalau gerhana bulan, matahari pengen menyinari bulan tapi terhalang oleh bumi. Itu terjadi gerhana bulan. Tapi kalau gerhana matahari, matahari pengen menyinari bumi tapi terhalang oleh bulan. Seperti ini. Ada 2 jenis daerah yang terjadi gerhana matahari, yaitu umbra dan penumbra. Jenis matahari, gerhana matahari ada 3, ada gerhana matahari total, gerhana matahari sebagian, dan gerhana matahari cincin. Gerhana matahari total disebut juga gerhana matahari sempurna. Terjadi ketika permukaan bumi tertutupi oleh bayangan-bayangan umbra bulan. Sehingga gerhana ini terjadi hanya di daerah yang terkena umbra, bayangan inti bulan. Ini letaknya sejajar kalau gerhana matahari total. Sedangkan kalau gerhana matahari sebagian, letaknya pada buminya pada bagian penumbra. Terjadi saat permukaan bumi tertutupi oleh penumbra bulan. Waktu berlangsung gerhana matahari sebagian lebih lama dibandingkan waktu berlangsungnya gerhana matahari total. Hal ini karena penumbra bulan lebih luas daripada umbra bumi. Dan yang ketiga, gerhana matahari cincin terjadi pada saat bulan berada pada titik terjauh dari bumi. Pada kedudukan ini, panjang kerucut umbra tidak cukup menutupi bumi, tetapi diperpanjang umbra bulan yang menutupi bumi. Jadi seakan-akan bentuknya hitam, terus di sampingnya itu ada sinar seperti ini nih, kayak cincin. Alhamdulillah, pembahasan bab 6 sudah selesai. Tetap semangat belajar, dikunci ilmunya dengan membuat catatan. Semoga bermanfaat. Tetap belajar dalam kondisi apapun. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.